Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini mengenai soal kompetensi manajerial PPPK untuk semua formasi. Kompetensi manajerial terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Bagian pertama kompetensi manajerial yaitu mengenai integritas, di mana pengertian integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Integritas diawali dengan berpikir, bukan berkata. Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan, dan prinsip. Orang yang berkata tanpa memikirkan terlebih dahulu dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari, menyakiti perasaan orang lain, dan bahkan dapat menimbulkan kebencian. Setiap pagi, teman kerja selalu mengajak sarapan pagi terlebih dahulu setelah absen masuk. Memang biasanya tiap pagi masih belum ada pekerjaan. Maka sikap saya, A. Meminta teman untuk makan saat jam makan siang karena jika sudah absen, maka seharusnya sudah mulai aktif bekerja. B. Menasehati teman agar sarapan terlebih dahulu di rumah sebelum masuk ke kantor sehingga ketika sudah absen maka seharusnya sudah mulai aktif bekerja. C. Meminta teman agar menelepon OB untuk membawa makanan ke kantor saja. D. Menyarankan untuk membawa cemilan dari rumah untuk menahan lapar. Poin B memiliki skor tertinggi, yaitu skor 4. Menasehati teman agar sarapan terlebih dahulu di rumah sebelum masuk ke kantor, sehingga ketika sudah absen, maka seharusnya sudah mulai aktif bekerja. Kemudian, skor 3 ada pada poin C, meminta teman agar menelpon OB untuk membawa makanan ke kantor saja. Skor 2 ada pada poin A, meminta teman untuk makan saat jam makan siang karena jika sudah absen maka seharusnya sudah mulai aktif bekerja. Skor 1 ada pada poin D, yaitu menyarankan untuk membawa cemilan dari rumah untuk menahan lapar. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan, jangan dibuka karena datanya rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satunya. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut khusus untuk diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dipromosikan sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahukan kepada orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Atau D. Menanyakan langsung kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Poin C adalah
tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya memiliki skor tertinggi. Kemudian, skor 4 ada pada poin D, menanyakan langsung kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Skor 2 ada pada poin A, melihat dokumen tersebut yang khusus untuk diri Anda. Kemudian, skor terendah ada pada poin B, melihat seluruh dokumen pegawai yang dipromosikan sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahukan kepada orang lain. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal pada hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang harus dilakukan Irma adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri. Atau D. Masuk setengah hari di hari Senin lalu memutuskan pulang. Skor tertinggi ada pada poin B, mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. Skor selanjutnya pada poin C, menolak bolos massal karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri. Skor 2 ada pada poin A, bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. Skor terendah ada pada poin D, masuk setengah hari di hari Senin, lalu memutuskan pulang. Seluruh pegawai menerima laporan bahwa penggunaan anggaran tahun ini setelah diaudit ternyata melebihi batas yang dianggarkan di tahun sebelumnya. Banyak sekali data menunjukkan bahwa biaya perjalanan maupun biaya beban pegawai mengalami kenaikan sekitar 30% dan itu di luar batas kewajaran. Akhirnya, kami semua dijadwalkan untuk mengikuti rapat membahas hal itu. Saya mengajak Irfan untuk segera menghadiri rapat penting tersebut. Rekan kerja saya Irfan meminta saya memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya, A. Menuruti permintaannya karena Irfan rekan kerja yang baik agar ketika saya perlu dapat minta bantuan kepadanya. B. Menegur agar tidak melakukan kecurangan presensi. C. Melaporkan pada atasan agar atasan tegur langsung. Atau D. Melaporkannya dan membiarkannya kolom presensinya kosong. Skor tertinggi ada pada poin B, menegur agar tidak melakukan kecurangan presensi. Skor selanjutnya ada pada poin C, melaporkan pada atasan agar atasan tegur langsung. Kemudian skor 2 pada poin D, yaitu melaporkannya dan membiarkan kolom presensinya kosong. Kemudian skor terendah ada pada poin A, menuruti permintaannya karena Irfan rekan kerja yang baik agar ketika saya perlu dapat minta bantuan kepadanya. Bagian kedua pada kompetensi manajerial ini adalah mengenai kerjasama. Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.
Telepon di meja rekan kerja Anda berdering, sedangkan rekan kerja Anda tidak berada di tempat. Maka yang Anda lakukan adalah A. Membiarkannya, B. Mengangkat telepon dan mencatat pesan untuknya, C. Meminta teman lain untuk mengangkat, atau D. Mengirim pesan kepada teman agar ia cepat kembali ke meja kerja. Poin B memiliki skor 4, mengangkat telepon dan mencatat pesan untuknya. Skor 3 ada pada poin D, mengirim pesan kepada teman agar ia cepat kembali ke meja kerja. Skor 2 pada poin C, meminta teman lain untuk mengangkat, dan skor terendah pada poin A, membiarkannya. Anda seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok, dan Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok. Dalam kelompok, Anda terdiri dari 4 orang termasuk Anda. Ketika dalam proses penyusunan materi, Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim Anda, sehingga Anda tahu mana orang-orang yang mampu membantu menyusun materi dengan baik dan yang tidak. Bahkan, Anda mengetahui mana yang pasif, hanya mengandalkan rekannya yang lain, dan mana yang tidak. Bagaimana sikap Anda? A. Membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. B. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. C. Membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja, dan yang tidak pandai diberi tugas yang lain, mencetak materi, print, menjilid makalah. D. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali, dan memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau menjalankan pembagian tugas tersebut dengan mengeluarkan dari keanggotaan. Namanya tidak dicantumkan dalam daftar anggota. Skor tertinggi ada pada poin A, membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Skor 3 pada poin B, membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. Skor 2 pada poin C, membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja, dan yang tidak pandai diberi tugas yang lain, mencetak materi atau print, menjilid makalah. Skor terakhir ada pada poin D, membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali, dan memberikan hukuman kepada anggota yang tidak mau menjalankan pembagian tugas tersebut dengan mengeluarkan dari keanggotaan. Namanya tidak dicantumkan dalam daftar anggota. Anda ditunjuk oleh atasan untuk memimpin sebuah proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Pekerjaan tersebut memiliki deadline yang sangat ketat. Namun, anggota kerja tim Anda terlihat bersikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah A. Bekerja dengan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan contoh yang baik bagi anggota tim yang lain.
Bagi saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi anggota dari diri sendiri. B. Tetap mengerjakan tugas saya dengan sebaik mungkin sembari mengingatkan anggota lain untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Bila melalaikan pekerjaan, bisa menerima sanksi berupa teguran dari atasan. C. Membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok secara adil. Saya akan terus memotivasi anggota tim saya terus memperhatikan pekerjaan mereka. Selain itu, saya juga tetap melaksanakan bagian pekerjaan dengan sebaik mungkin. D. Menasehati anggota tim agar dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam tim tersebut, karena pencapaian tim adalah hasil kerja bersama, bukan hasil kerja perorangan. Skor tertinggi ada pada poin C, membagi tugas kepada masing-masing anggota kelompok secara adil. Saya akan terus memotivasi anggota tim saya, serta terus memperhatikan pekerjaan mereka. Selain itu, saya juga tetap melaksanakan bagian pekerjaan dengan sebaik mungkin. Skor 3 ada pada poin B, tetap mengerjakan tugas saya dengan sebaik mungkin sembari mengingatkan anggota lain untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Bila melalaikan pekerjaan, bisa menerima sanksi berupa teguran dari atasan. Skor 2 pada poin A, bekerja dengan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan contoh yang baik bagi anggota tim yang lain. Bagi saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi anggota dari diri sendiri. Skor terendah ada pada poin D, menasehati anggota tim agar dapat menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam tim tersebut, karena pencapaian tim adalah hasil kerja bersama, bukan hasil kerja perorangan.